Shalom saudari, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita ini. Kita masih dalam seri yaitu pemberian dari Tuhan. Dan tema hari ini adalah hidup kekal, eternal life atau kekekalan. Dan kita tahu bahwa dari kitab Kejadian kita ada membutuhkan 5 kebutuhan dan Allah mencukupi semua kebutuhan itu berlimpah-limpah karena Dia adalah kasih. Kebutuhan itu adalah keselamatan, kekekalan, kuasa, jiwa, dan materi, dan semua ini akan kita bahas. Saya nggak perlu detail, tetapi pintu masuknya adalah keselamatan. Ketika Anda diselamatkan, Anda akan menerima kekekalan atau hidup kekal, Anda akan melihat kuasa yang tak terbatas, Anda akan memiliki jiwa yang damai sejahtera, akhirnya Anda akan melihat materi bukan sekedar uang, tetapi materi sesuatu yang kelihatan, mengikuti apa yang diperkatakan firman Tuhan. Oke, satu persatu kita akan melihat, dan minggu lalu kita sudah melihat bahwa Allah menyediakan keselamatan berlimpah-limpah. Berlimpah di dalam harga yang sudah dibayar lebih dari cukup, tidak ada perlu tambahan lain lagi. Cukup ya, korban darah Yesus, korban Yesus di atas kayu salib. Kemudian saudara-saudari, berlimpah-limpah karena itu memutihkan, mengampuni seluruh jenis dosa dan di segala waktu, dulu, sekarang, dan selamanya, dan berlimpah-limpah juga di dalam itu tidak akan bisa hilang karena Yesus yang pegang dan juga Bapa pegang. Itu minggu lalu. Kalau Anda mau lebih jelas, lihat yang minggu lalu, saudara. Sekarang kita bicara kekekalan, saudara, ya. Nah, ingat, yang kita bicarakan di sini adalah sesuatu yang kita dapat dari Tuhan Yesus karena iman percaya kita. Karena kalau bicara kekekalan, orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pun juga mereka kekal, tetapi dalam penghukuman, hukuman di neraka. Kalau kita enggak, yang kita bicarakan ini dia yang datang dari Tuhan Yesus. Amin. Nah, untuk menyingkat waktu, saya nggak baca semua ayatnya, tetapi ketika kita terima Yesus, maka 2 hal yang terjadi, yaitu kita luput dari neraka, tidak binasa, dan juga kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, masalahnya adalah ketika orang bicara hidup kekal, manusia konotasinya adalah waktu yang tidak pernah berakhir. Dan ini bukan sepenuhnya benar. Kenapa? Satu, karena yang Allah, Roh, tidak dibatasi waktu. Sehingga ketika Anda bicara tentang waktu, itu sulit untuk kita melihat hal yang lebih lagi. Yang kedua, ketika kita bicara hidup kekal, manusia sudah dibiasakan dengan sesuatu yang dibatasi, dan manusia dibatasi oleh waktu, sehingga ketika bicara hidup kekal, langsung dia hubungkan pola pikirnya dengan waktu yang tak pernah berakhir. Ya, bukan itu, saudara-saudari, bukan hanya itu, tetapi kita akan belajar itu hidup kekal itu apa. Tetapi yang poin yang harus Anda ingat adalah hidup kekal itu bukan terjadi nanti ketika Anda mati lalu di surga, bukan. Tetapi hidup kekal Anda terima ketika Anda terima Yesus. Ayat-ayat lain juga banyak meneguhkan. Dalam Yohanes Anda bisa melihat begitu banyak bicara tentang hidup kekal, dan Anda terima sekarang. Jadi ketika Anda terima Yesus saat ini, Anda menerima hidup kekal. Amin ya. Sebab itulah Anda harus tahu hidup kekal itu bukan nanti, bukan bisalah waktu yang tidak pernah ada, tetapi hidup kekal bicara tentang value-nya, nilainya. Apa maknanya? Ya, nah ini yang kita mau lihat, sehingga ketika Anda mulai ikutin, Anda akan kagum, makin menghargai Tuhan kita. Sebelumnya kita lihat dulu, yang disebut value, nilai itu adalah sesuatu yang dianggap berarti. Di dunia, value kita, nilai kita berharga, berarti dari segala kepemilikan, hartanya kita miliki, jabatan atau status yang kita emban, pencapaian, kesuksesan kita, saudari, yang diakui semua orang. Tetapi di surga enggak. Di dunia adalah tentang Anda. Di surga segala sesuatu mulai dari Tuhan. Dari tujuan dari Tuhan, posisi dari Tuhan, dan karya dari Tuhan Yesus. Dan di dunia, hal-hal dari dunia itu sementara, enggak akan langgeng, tetapi dari surga itu kekal, saudara-saudari. Amin. Anda kekal ini dalam arti hidup kekal kita sudah terima, kan? Betul. Dan itu pun tujuan dari Tuhan, arti Anda sudah terima, posisi dari Tuhan Anda sudah terima, hasil dari karya Yesus sudah terima juga. Jadi sudah terjadi saat ini, sudah kita nikmati saat ini dan terus di dalam kekekalan juga.
ketika kita nanti balik ke rumah Bapa di surga pun sama kita nikmati juga. Sementara kalau di dunia, sementara. Nanti Anda masuk ke surga, itu tidak akan kita bawa. Oke? Nah, jadi kekekalan, ingat, ini tentang value atau nilai. Yang berbicara tentang bahwa value nilai dari kekekalan jauh lebih bernilai, jauh lebih mulia, jauh lebih berkuasa daripada nilai yang di dunia. Di dalam 2 Korintus, saudara-saudari, 4 ayat 17. Singkat ayat saya mau terangkan aja, langsung nggak baca, bahwa Paulus yang menulis surat 2 Korintus ini mengatakan kemuliaan kekal, kemuliaan dari kekekalan, hidup kekal dari surga melebihi segala-galanya. Jadi Paulus menyadari, ketika dia menyadari apa yang Tuhan Yesus berikan, yaitu hidup kekal, kemuliaannya, kekuasaannya, kuasanya, kebesaran dari kekekalan itu melebihi segala-galanya. Kuasa dari kekekalan itu melebihi segala-galanya. Sehingga ketika orang-orang yang bisa menghargai nilai kekekalan, maka tidak akan, di ayat 18, tidak lagi memperhatikan yang kelihatan, yaitu yang sementara, tetapi justru yang tidak kelihatan, yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari-hari ini jujur banyak anak Tuhan lebih fokus kepada yang kelihatan. Tetapi Paulus, firman Tuhan lewat Paulus memperlihatkan, mengajak kita untuk melihat kebenaran bahwa yang kekal dari surga jauh lebih besar. Saudara-saudari, Anda tahu bahwa bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan kita adalah firman Tuhan, roh, dan itu kekal. Kuasanya melebihi segala-galanya. Penyakit yang mungkin kita alami itu adalah datang dari dunia. Sehingga ketika kita ngerti tentang kekekalan, kita tahu kuasa kesembuhan Tuhan lewat bilur Yesus, kuasanya melebihi segala sakit penyakit yang bisa ada di muka bumi ini. Demikian juga yang lain. Baik itu juga, saudara-saudari, kegagalan kita itu dari dunia, tetapi kemenangan dari Tuhan itu datang dari kuasa kekekalan. Kuasanya lebih tinggi daripada kegagalan Anda. Sebab itu bangkit, mulai lagi. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Itu nggak akan bisa kita lakukan dengan kekuatan sendiri, tapi ketika kita mengerti apa yang diberikan kita, yaitu hidup kekal. Amin. Nah, untuk itulah kita saya akan melihat 3 hal ini. Saya kasih warna beda. Tujuan dari Tuhan saya pakai warna merah, posisi dari Tuhan saya pakai warna biru, dan karya Yesus saya pakai warna ungu, saudari. Kita akan melihat Efesus. Ini adalah kayak saya mau memperlihatkan satu cara kasus untuk melihat nilai-nilai kekekalan yang ada di dalam firman Tuhan. Kita akan pakai Efesus 1 dan Efesus 2. Kita mulai dari Efesus 1 ayat 4 dan 6. Saudari, Anda bisa baca, ya, saudari, di sini, tapi saya akan persingkat. Anda melihat di layarnya, di gambar, saudari. Efesus 1, 4, 6, saya baca saja. Dia telah memilih kita sebelum dunia ada, dan oleh karena kasih Dia menjadikan kita kudus, tak bercacat di hadapannya. Dia telah menentukan kita sebelumnya dan mengangkat kita sebagai anak baginya melalui Yesus Kristus sesuai dengan perkenanan dan kehendaknya untuk memuji kemuliaan anugerahnya. Dan olehnya Elohim telah menerima kita di dalam Putra terkasih. Dari ayat ini, 3 ayat ini, kita bisa melihat tujuan dari Tuhan, posisi dari Tuhan, karya dari Tuhan. Saudara-saudari, bahwa itu posisi yang Tuhan Yesus sediakan buat kita karena karyanya, yaitu kudus dan tak bercacat. Kekudusan dan tidak bercacat itu bukan karena perbuatan kita, tetapi itu karena karya Yesus yang menempatkan kita pada posisi ini. Lalu kita melihat bahwa tujuan dari posisi kita adalah supaya kita melihat bahwa kekudusan dan kita tak bercacat ini adalah anugerah. Sehingga akhirnya kita bisa memuji anugerahnya, kemuliaan anugerah itu.
Dan itu semua karena karya Yesus, melalui Yesus Kristus, artinya melalui korban salib Yesus, menerima kita dalam Putra yang terkasih, kita diterima karena Yesus diterima layak. Itu arti karya Yesus. Kemudian Efesus 1 ayat 11-12, saudari. Di dalam Kristus kita telah ditentukan menerima warisan sesuai dengan rencana Allah yang mengerjakan segala sesuatu menurut rancangan kehendak-Nya, supaya kita yang telah menaruh harapan di dalam Kristus menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Anda lihat dengan warna-warna yang diberikan, maka Anda dan saya tahu bahwa kita diberikan posisi ahli waris, kita diberikan posisi untuk memuji kemuliaan-Nya. Artinya kita mengalami, kita melihat kemuliaan Tuhan sehingga kita memuji kemuliaan Tuhan. Jadi ketika kita menerima hidup kekal dan kita sudah terima, Anda dan saya ada ditempatkan di dalam posisi memuji kemuliaan-Nya. Artinya Anda dan saya ditaruh di posisi di mana melihat dan mengalami kemuliaan, kebesaran, keajaiban Tuhan sehingga kita bisa memuji Dia. Amin. Kemudian tujuannya, saudari, ya, Tuhan punya tujuan. Tuhan punya rancangan buat hidup Anda dan saya. Semua posisi kita membawa pada tujuan Tuhan, dan semua karena karya Yesus di dalam Kristus, saudari. Kemudian di Efesus 2, saudara ngelihat sendiri, ya, nanti Anda baca, saya mempersingkat aja. Ini hanya case dari Efesus 1 sampai dan Efesus 2, bahwa kita diberikan posisi sebagai orang yang dibangkitkan, orang yang dihidupkan bersama Kristus. Oleh tujuannya adalah hidup bersama Kristus dan diselamatkan. Diselamatkan di sini bukan hanya dari masuk surga, keluar dari neraka, masuk surga, bukan, tetapi juga diselamatkan ini soso. Disembuhkan, diberikan kelimpahan, diberikan sukacita, diberikan kemenangan, kepenuhan. Itu dia soso, saudari, ya. Lalu melalui karya Yesus yang membuat kita diberi kemurahan, dan melalui kasih yang besar, kasih Yesus dinyatakan, kasih Allah dinyatakan dengan mati buat kita saat kita masih berdosa. Jadi Anda melihat hal-hal ini. Surga tidak ada tentang kita, tetapi semua dimulai dari karya Yesus, kemudian memberikan kita posisi, maka datang tujuan. Dari dua pasal ini, Efesus 1 dan Efesus 2 ini, saudari, kita ngelihat, saya rangkum, Anda bisa buat dengan pasal-pasal ataupun ayat-ayat yang lain ataupun juga bacaan yang lain. Anda bisa melihat hal kekekalan itu ada di situ. Ketika Anda melihat karya Yesus, ketika Anda melihat posisi yang Tuhan Yesus berikan buat kita, ketika Anda melihat tujuan yang Tuhan berikan buat kita, itulah kekekalan, saudari. Dimulai dengan karya Yesus, karena di dalam kerajaan surga segala sesuatu dimulai oleh Dia. Dimulai oleh karya Yesus. Karya Yesus mati di kayu salib menjadikan, ya, membayar harga untuk kita jadi anak, membuat kita diterima, bukti Dia mengasihi kita dan memberikan harapan, pasti memberikan kemurahan. Lalu dari karya Yesus itulah datang posisi dari Tuhan buat kita. Kita jadi anaknya, posisi kita adalah kudus, tak bercacat, yang bangkit, ataupun jadi orang yang bangkit, orang yang dibangkitkan, kebangkitan, duduk bersama Yesus, ahli waris. Baru dari posisi kita melihat tujuan. Beda dengan dunia. Dunia mungkin mulai dari tujuan, aku mau, aku ingin. Seringkali kita mencari tujuan dulu tanpa mau melihat karya Yesus dulu, tanpa mau sadar posisi kita dulu. Menyadari karya Yesus membuat kita sadar akan posisi kita. Sadar posisi kita akan membawa kita pada tujuan Tuhan. Dari hal ini adalah menikmati, memuji anugerah, memuji kemuliaan-Nya, hidup bersama Yesus, menerima warisan. Itu dari Efesus 1 dan 2. Cara baca gimana? Begini cara bacanya, ya saudara. Cara rangkumannya, cara melihatnya. Oleh karena karya Yesus membayar harga saya menjadi anak, maka sekarang posisi saya anak. Oleh karena posisi saya anak, maka tujuannya adalah anak ini adalah menikmati anugerah keselamatan. Dan ingat, keselamatan bukan hanya masuk surga, tetapi soso, kesembuhan, kelimpahan, kemenangan, keberhasilan, kepenuhan. Itu dia, saudara, ya.
karena karya Yesus membuat saya diterima, kita diterima, kita dibasuh dengan darahnya, maka kita jadi, posisi kita sekarang adalah kudus dan tak bercacat. Tujuannya bukan kita menyombongkan diri, tujuannya kita semakin memuji anugerahnya karena kita menyadari kekudusan kita dan ketidakbercacatan kita di dalam roh adalah karena karya Yesus. Karena karya Yesus mati di salib adalah bukti dia mengasihi kita. Maka dia pun bukan hanya mati buat kita, tapi juga bangkit buat kita sehingga memberikan kita posisi yang bangkit. Ketika kita bangkit artinya tidak ada yang bisa mengalahkan, sama seperti Yesus. Kematian, musuh paling maut, musuh yang paling besar yang tidak pernah dikalahkan. Ketika Yesus bangkit, artinya maut dikalahkan. Dan ketika kita ditaruh di posisi yang bangkit, berarti kita diberikan di posisi mengalahkan segala musuh kita. Tujuannya bukan jadi sombong, tetapi memuji kemuliaan, kebesaran Tuhan. Ketika Yesus mati buat kita, saudari, maka dia memberikan jaminan harapan pasti. Caranya dengan mendudukan kita bersama dia. Ketika kita hidup bersama dia, bukan sekedar memerintah, tetapi hidup bersama dia. Itu tujuan dari duduk bersama Yesus. Dan ketika Yesus mati, dia juga memberikan apa yang dia miliki dengan menaruh kita sebagai ahli waris, sehingga kita menerima warisan. Dan apa itu warisan Allah? Warisan Yesus, janji-janji Allah. Sehingga setiap janji Allah, ketika Anda melihat diri Anda, posisi Anda sebagai ahli waris karena karya Yesus, maka itu menjadi bagian kita. Amin. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16-18, saudara-saudari, ya, sekalipun manusia lahirnya merosot, tapi manusia batinnya diperbarui sehari-hari, hari ke hari. Kenapa? Karena ketika kita memperhatikan yang kekal, di sini tadi kita sudah pakai ayat ini, menghargai kekekalan membuat jiwa Anda dan saya diperbarui, disegarkan hari lepas hari, dikuatkan, diubahkan. Amin. Dan inilah kekekalan. Dan saya undang Anda baca ayat-ayat lain, pasal-pasal lain, buku surat-surat Paulus yang lain, maupun juga dari Injil semua, saudara-saudari, lihatlah hal ini. Karena perjanjian baru penuh dengan kekekalan yang dari Tuhan, dan itu bicara value Anda temukan. Amin. Ketika Anda temukan, Anda akan mengerti bahwa kekekalan, hidup kekal, itu adalah bicara value-nya, nilainya. Nah, saudara-saudari, sekarang kita ngelihat poin yang kedua dari perkataan Yesus, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup kekal, mereka mengenal Engkau. Engkau siapa? Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata mengenal di sini bukan mengenal secara intelektual, tetapi mengenal lewat suatu hubungan yang intim, sehingga pada akhirnya keintiman itu membuat kita jadi satu. Dalam bahasa Ibrani, mengenal adalah yada. Ketika dikatakan Adam, yada, Hawa, lalu lahirlah Kain dan Habel. Jadi diterjemahkan bahasa Indonesia bersetubuh, tapi bahasa Inggris new, mengenal. Jadi Anda melihat seperti suami istri, mengenal itu adalah satu hubungan yang intim sehingga menjadi satu. Jadi kekekalan, hidup kekal bicara keintiman hubungan. Keintiman hubungan ini dapat kita alami karena melihat, menikmati, dan melakukan bersama. Saya ulangi lagi, keintiman hubungan dapat kita nikmati, kita alami ketika kita melihat, menikmati, dan melakukan bersama. Apa maksudnya? Saudara-saudari, kita tidak bisa menikmati apa yang dijanjikan Tuhan kalau kita nggak tahu itu ada janjinya. Benar kan? Misalkan Anda nggak tahu bahwa Anda dalam perumpamaan dalam kehidupan sehari-hari, kalau Anda nggak tahu bahwa Anda diwariskan 100M, Anda nggak bisa nikmati 100M itu. Betul kan? Demikian juga, kalau Anda nggak melihat dengan mata iman,
apa yang dikatakan firman Tuhan, maka Anda nggak bisa nikmati. Oleh sebab itu, langkah pertama adalah melihat apa yang firman katakan, melihat dengan mata iman. Amin. Anda dan saya harus melihat, baca firman, lihat apa yang Tuhan anugerahkan. Ketika kita mau menghargai kekalahan, mulailah belajar begini, saudara. Bukannya ego nih, saudara. Baca firman, perjanjian baru, lihatlah apa yang firman katakan dianugerahkan buat Anda. Sebagian orang berkata, Pak, kita harus melakukan juga. Benar. Nanti ketika Anda mulai baca firman, melihat apa yang dianugerahkan, akhirnya Anda akan melakukan bersama apa yang disuruh, apa yang dianjurkan di lewat firman tersebut. Amin ya. Nah, saya akan kasih contoh. Contohnya begini. Di dalam Yohanes 17 ayat 23b, firman katakan bahwa Allah Bapa mengasihi kita sama seperti mengasihi Yesus. Kalau Anda dan saya nggak tahu, maka Anda nggak menikmati status yang diberikan kepada Yesus oleh Bapa karena kasihnya. Misalkan ketika Yesus keluar dari baptisan, keluarlah suara yang berbunyi, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan Allah mengasihi Yesus. Sekarang Allah mengasihi kita sama seperti mengasihi Yesus, sehingga kita harus bisa menikmati mendengar suara juga dalam roh. Jiwa Anda juga harus sepakat, Anda dan saya adalah anak yang dikasihi Bapa, terkasih, kepadanya Bapa berkenan. Karena Yesus berkenan dari Bapa, bukan karena Yesus sudah melakukan sesuatu, karena ketika dia dibaptis dia belum melakukan apa-apa dalam pelayanan, dalam panggilan Tuhan. Amin ya? Tapi Allah sudah bilang berkenan. Berkenannya karena kasih. Kita pun juga, Allah berkenan sama kita karena kasih. Bahkan kemudian dikatakan, keluar lagi suara kedua kali, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara-saudari, Allah mengasihi kita sama seperti Yesus, sehingga kita berkenan dan kita didengarkan. Amin. Ketika Anda ngerti ini, maka Anda akan menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Di dalam Galatia 3:1-3-4, saya nggak baca, tetapi tahukah Anda bahwa kita sudah dilepaskan dari dunia jahat yang sekarang ini? Artinya, dunia jahat artinya sesuatu yang datang dari si jahat di dunia ini. Tahu Anda bahwa sakit, penyakit adalah yang datang dari si jahat? Dan firman Tuhan katakan, Anda dan saya sudah dilepaskan. Oleh sebab itu, kalau Anda melihat hal yang sama, maka Anda bisa menikmati kesembuhan, kesehatan dari Tuhan. Kadang-kadang kita anggap sakit itu normal. Padahal firman Tuhan kata, enggak, kamu sudah dilepaskan dari dunia yang jahat, dunia yang membuat kamu sakit, dunia yang membuat kamu gagal, dunia yang membuat kamu kekurangan, dunia yang membuat kamu gak bahagia, dunia yang membuat kamu stres, depresi. Kita sudah dilepaskan. Tapi kadang kita nggak sadar ini. Sebab itulah, bacalah firman berdasarkan perbuatan Tuhan Yesus, apa yang sudah dianugerahkan, maka kita akan menikmati. Apa yang kita sadari ketika kita baca, oh ini sudah saya sadari, ini milik saya. Oh saya sadari bahwa saya anak kesayangan Tuhan. Oh saya sudah sadari, saya telah dilepaskan dari sakit, kemiskinan, kehancuran, kelemahan, kekalahan. Wow. Oleh karena kasih karunia, oleh karya Yesus, maka Anda bisa menikmati itu. Masalahnya kadang kita nggak tahu bahwa kita bilang normal-normal aja. Kekurangan normal, sakit penyakit normal. Enggak normal, saudara. Itu dari dunia yang jahat. Kekekalan, tidak ada sakit penyakit. Yang ada adalah kesembuhan, kesehatan. Amin. Mungkin buat sebagian Anda abstrak, absurd, tidak real. Saudara-saudari, kuasa kekekalan, kuasa firman Allah adalah roh itu kekal, ya, itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada nalar, daripada logika, daripada fakta. Amin ya, saudara-saudari. Itu dia. Itulah makanya kita ikut Tuhan. Dan ketika firman Tuhan katakan melakukan bersama, maka saudara, kita bisa melakukan bersama tergantung dari tingkat keintiman hubungan kita.
Dan keintiman itu bukan terserah Tuhan, tetapi tergantung kita, bagaimana kita mau intim enggak. Semakin kita intim, semakin kita akan melihat, merasa, dan mengetahui kesatuan itu, dan semakin kita bisa melakukan bersama. Saya kan kasih contoh, ya sama juga suami istri yang kalau mereka sudah tingkat hubungannya baik, intim, maka kadang mereka melakukan sesuatu tanpa ngomong, tanpa bicara, tapi mereka lakukan sudah sinkron sama-sama gitu. Ada tamu datang, ya suami nggak usah ngomong sama istri, tetapi istri sudah langsung lakukan sesuatu yang suaminya tahu ingin juga. Dan juga suami juga melakukan sesuatu yang istri ingin juga. Jadi mereka melakukan bersama. Itu dia berdasarkan tingkat keintiman. Tapi kalau nggak intiman, nggak pernah komunikasi, maka saling bentrok, saling salah pengertian. Yohanes 14 ayat 10, Yesus ketika di dunia dibilang aku dan Bapa adalah satu, Bapa dalam aku. Dan dikatakan, ya, Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Yesus saat itu benar-benar manusia 100%. Sebab itu ketika dia melakukan mujizat dan melakukan sesuatu, dia katakan Bapa yang melakukan. Kenapa? Karena aku dan Bapa satu. Bapa dalam aku dalam Bapa. Ya. Yohanes 17 ayat 21, Yesus berdoa supaya semua mereka menjadi satu, sama seperti engkau Bapa dan aku dan aku dalam engkau. Jadi kesatuan yang erat, keintiman yang erat. Keintiman yang sempurna adalah kesatuan. Dan Tuhan berdoa supaya mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Dengan kata lain, firman ini mengatakan, Yesus mengatakan, ketika kita menyadari dan mau membina hubungan yang intim dengan Tuhan, maka dunia akan melihat Allah mengutus kita. Lewat apa? Pekerjaan, mujizat yang terjadi, saudara-saudari. Amin. Oleh sebab itulah dalam Yohanes 14 ayat 12 dan 13 dikatakan ketika Yesus mau mati dan kemudian dikatakan dia akan bangkit, dia katakan, ya, aku pergi kepada Bapa supaya apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Kalau tadi Allah yang melakukannya karena Yesus masih di dunia, tapi ketika Yesus di surga, Yesus adalah Tuhan, dia yang melakukannya. Dia adalah sepenuhnya Allah. Sehingga kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Karena apa? Karena kesatuan kita dengan Yesus. Dan kalau saya boleh menerangkannya adalah dalam bukan cerita, tetapi dalam kejadian perkawinan di Kana, di mana air diubah menjadi anggur oleh Tuhan Yesus. Ketika Maria tahu bahwa yang mengadakan pesta itu salah satu sanak familinya kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Jawaban Yesus, mau apa engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan padamu, buatlah itu. Banyak sebanyakan orang bilang Yesus membuat mujizat air menjadi anggur. Itu benar, Yesus yang melakukan. Dan saat Yesus di dunia, Bapa yang melakukan. Ya, ingat ya, Yesus sebagai manusia, ya, yang divine itu Allah yang melakukan. Tetapi sekarang kita ngeliat loh, Yesus yang seperti Yesus yang membuat mujizat, tetapi sesungguhnya mujizat itu, ya, terjadi karena Yesus dan Maria. Yesus dan Maria yang mengkaitkan dengan Yesus, yang menyuruh apa yang dikatakan perbuat. Yesuslah yang bikin mujizat. Melalui Yesus itu mujizat terjadi. Kenapa? Ini kita melihat Maria dan Yesus itu memiliki hubungan erat ibu dan anak. Maria meminta, Yesus melakukan mujizat. Anda dengan Allah Bapa pun juga sama. Anda dan Bapa memiliki hubungan erat. Anda dengan Yesus memiliki kesatuan, sehingga ketika apa saja yang kita minta, aku akan melakukannya, Yesus akan melakukannya. Saudara, sehingga Anda bisa mengerti
Firman Tuhan katakan, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini adalah bagi mereka yang mau membina keintiman hubungan dengan Allah. Bayangkan, apakah mungkin ketika kita punya hubungan yang intim, lalu kita minta sesuatu yang bisa mencelakakan pribadi yang kita intim, misalkan suami istri? Kalau sudah intim, akrab, apakah mungkin pasangan hidupnya minta sesuatu yang bisa merusak ataupun bisa menyedihkan pasangan hidupnya yang lain? Enggak kan? Ketika kita intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, bersatu, apakah yang kita mintakan menjadi hal-hal yang menyedihkan Tuhan? Enggak kan? Oleh sebab itu, firman Tuhan bisa dengan tenang katakan, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini terjadi ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka kita juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kenapa? Karena pekerjaan itu adalah Yesus yang lakukan, Tuhan yang lakukan. Amin, saudara. Jadi Anda melihat, ketika Anda melihat dengan mata iman apa yang difirmankan, dan ketika Anda menyadari ini dia yang diberikan, ini dia status yang diberikan, tujuan yang diberikan, ya, posisi yang diberikan oleh Tuhan Yesus, maka kita bisa menikmatinya, sehingga kita akhirnya bisa makin kagum dan makin akrab, makin intim, dan akhirnya apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan bahkan yang lebih besar, bukan karena kita hebat, tetapi sekarang mengerjakan, Allah yang mengerjakannya, Yesus mengerjakannya, Roh Kudus mengerjakannya. Amin. Supaya dipermuliakanlah Allah, supaya orang bisa melihat kita ini utusan-utusan Allah dan mempermuliakan Bapa di surga. Amin. Saudara, renungkan itu, walaupun saya tahu ya itu penuh harus konsentrasi, tapi renungkan itu. Minta Roh Kudus pimpin Anda, maka Anda akan melihat betapa mengagumkan apa yang Tuhan berikan kepada kita dalam bentuk hidup yang kekal ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.